Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Khan. Saya beralamat di Bontok, Kelurahan Kolo, Kota Bima. Saya berkuliah di STKIP Taman Siswa Bima. Jurusan PJKR NIM 2024 040272. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dedi Purwanto MPD. Saya akan mereview hasil video yang saya tonton dan saya analisis. Dua video yang dimana video anti korupsi Yanto Itjen Kementerian Perhubungan dan juara 1 anti korupsi KPK 2020. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa jenis korupsi yang diangkat? Contohnya suap, penggelapan jabatan, gratifikasi, pungli, atau nepotisme. Jadi saya menganalisis video yang saya tonton mengenai Pak Yanto. Jadi Pak Yanto ini sosok yang dimana dia memiliki jabatan di Kementerian Perhubungan, yang dimana di film tersebut dia menjadi pemegang uang Kementerian Perhubungan, yang dimana dia dihadapkan godaan-godaan yang sering berdatangan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, pada film tersebut saya menonton dia memegang kata-kata istrinya, yang dimana tidak boleh menerima suapan atau penggelapan dana. Nah, pada akhir video ada seseorang yang memberikan amplop, lalu dia menerimanya untuk memberikan kepada anaknya yang sakit-sakitan. Lalu pada video tersebut saya menonton dia menyesal dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dan apa nilai atau pelajaran yang ingin disampaikan pada film? Nilai atau pelajaran yang saya ambil pada film Bapak Yanto ini sangat memegang teguh, memiliki integritas yang tinggi, yang dimana Bapak Yanto ini tidak mudah untuk diajak berkorupsi. Dia selalu mengingat kata-kata istrinya dan selalu bekerja sesuai apa yang dia dengar dari istrinya. Dan yang saya pelajari dalam video kedua, yang dimana di film tersebut Bapak Bardan ini dia ingin memenangkan pencalonannya, dan dia melakukan berbagai cara supaya dia menang pada pencalonan tersebut. Apakah film mengajak penonton untuk sadar, melawan, atau merenungi korupsi? Menurut saya, film ini bukan hanya kita menonton saja, tetapi kita bisa merenungi ataupun kita bisa melawan. Merenungi, kita bisa melihat Bapak Yanto ini berjuang yang dimana
dia melawan godaan-godaan dari temannya supaya melakukan tindak pidana korupsi, dan dia tetap memegang teguh, tetap berkomitmen dan tetap berintegritas tinggi. Nah, dan pada film Ketue itu Bapak Bardan, kita bisa mengambil hikmahnya untuk sadar dan melawan. Sadar yang saya maksud sadar untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau merugikan negara, dan melawan hawa nafsu kita, yang dimana ketika kita mempunyai kekuasaan, kita tidak boleh serakah atau menyalahgunakan kekuasaan tersebut, dan kita juga nanti akan terkena hukuman, akan terciduk oleh KPK atau hukum negara. Siapakah tokoh utama dan apa peran dalam alur korupsi? Nah, pada film Ketue atau Bapak Bardan, peran atau tokoh utama itu Bapak Bardan, yang dimana Bapak Bardan ini mencalonkan dirinya menjadi ketua atau kepala desa. Nah, perannya itu dia dari awal mencalonkan dirinya sebagai kepala desa, yang dimana dia memberikan amplop, memberikan sumbangan gratis, dan pada akhirnya ketika dia terpilih, lalu dia melakukan kesalahan, yaitu melakukan atau menerima uang transfer 50 juta. Dan tokoh pada film tersebut ada juga tokoh anak buahnya atau yang sering ditemani sama Bapak Bardan ini, dan ada juga dukun, yang dimana Bapak Bardan mendatangi dukun tersebut pada saat sebelum pencalonan dan sesudah dia terpilih. Bagaimana alur cerita disusun? Alur cerita yang disusun yaitu pada film Bapak Yanto ini, dia seorang ayah yang memiliki anak satu dan istrinya sudah meninggal, dan dia memiliki jabatan di Kementerian Perhubungan. Yang dimana di film itu saya melihat Bapak Yanto ini sangat memegang teguh integritasnya, memegang teguh amanah istrinya. Nah, pada akhirnya dia menerima amplop, dan dia menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan penerimaan amplop yang diberikan oleh orang lain. Dan pada film Bapak Bardan ini, alur ceritanya dia mulai dari awal pada saat pencalonan dia memberikan sumbangan gratis, dia bersosialisasi, dia bertemu sama masyarakat, dan dia bertemu dengan dan dia pergi ke dukun untuk memenangkan pencalonan tersebut, dan pada akhirnya dia dimenangkan dan melakukan tindak pidana korupsi atau dia menerima uang transfer.
apakah ada konflik yang jelas dan penyelesaiannya? Konflik yang saya yang saya nonton pada film Bapak Badan ini, yang dimana Bapak Badan ini selaku tindak pidana korupsi atau melakukan atau menerima suap, dan konflik sama KPK yang dimana pada akhir film tersebut dia diciduk oleh KPK dan dia menyesalkan perlakuannya. Apakah film menggunakan simbol atau adegan yang menyiratkan makna korupsi, contohnya amplop coklat, tangan kotor, gedung mewah? Nah, pada dua film itu saya melihat pada film Bapak Yanto, pada film tersebut berada di gedung Kementerian Perhubungan, di kantor gedung Kementerian Perhubungan, dan ada juga adegan yang dimana dia menerima amplop pemberian dari orang. Dan pada film Bapak Badan atau ketua itu ada juga menerima amplop, yaitu seorang dukun yang menerima amplop yang diberikan oleh Bapak Badan, dan ada juga anak buahnya menerima amplop untuk dibagikan kepada masyarakat sebelum pencalonan tersebut. Bagaimana visual membantu menyampaikan pesan? Nah, pada visual yang saya nonton, contohnya Bapak Badan memberikan amplop kepada dukun, Bapak Badan memberikan uang kepada masyarakat setelah dia menjabat, Bapak Badan memberikan uang amplop kepada anak buahnya untuk dibagikan kepada masyarakat supaya dia terpilih. Dan ada di film Bapak Yanto itu saya melihat visual yang dimana Bapak Yanto menerima uang suapan atau menerima uang amplop yang diberikan oleh orang. Apakah penggunaan bahasa mendukung atmosfer film? Pada bahasa tersebut yang saya dengar, yang saya lihat, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa lokal, menggunakan bahasa tegas dan lugas. Dan ada juga di film Bapak Badan menggunakan bahasa pantun. Di mana dan kapan peristiwa terjadi? Nah, pada film Bapak Yanto peristiwa atau kejadian itu di rumah dan di jalan dan di tempat kerja. Dan pada film Bapak Badan itu peristiwa di tempat kediaman dukun, di kantor, di rumah Bapak Badan. Apakah menggambarkan instansi sekolah, kantor desa, atau dunia politik? Nah, pada film tersebut saya melihat di kantor, yang dimana di film Bapak Yanto, dan di film Bapak Badan yaitu menggambarkan di rumah Bapak Badan, dan ada juga di kantor pada saat Bapak Badan sudah terpilih. Apakah film menyentil realitas yang terjadi di masyarakat? Nah, yang saya lihat dari video Bapak Badan ini sangat menyentil di kehidupan kita, di kehidupan masyarakat, yang dimana
pada saat sebelum 2 hari atau 3 hari pencalonan, di situ ada yang dimana yang namanya serangan fajar, yang dimana di situ ada serangan fajar yang diberikan, atau ada anak buah yang mencalonkan dirinya, memberikan uang supaya dia terpilih. Apakah akibat dari korupsi yang ditampilkan dalam cerita, contohnya ketidakadilan, kemiskinan, hilang, atau kepercayaan publik? Pada film Bapak Badan yang saya nonton, saya mengambil kesimpulan yang dimana di film tersebut orang-orang sudah tidak lagi mempercayai pemerintah atau jabatan yang melakukan tindak pidana tersebut, dan pada film tersebut masyarakat luas sudah tidak mempercayai juga pada kebijakan hukum, yang dimana kebijakan hukum ini sudah tumpul dan tidak lagi ditegakkan, walaupun ditegakkan tapi tidak dijalankan. Apa akibat dari korupsi yang ditampilkan dalam cerita, contohnya ketidakadilan, kemiskinan, kehilangan kepercayaan publik? Nah, saya menambahkan jawaban ini. Akibat yang dilakukan oleh Bapak Badan ini selaku tindak pidana korupsi atau menerima uang suap, yang dimana pada akhir video dia menyesal melakukan tindakan yang tidak boleh kita tiru, yang dimana merugikan orang lain, merugikan negara, dan juga merugikan dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada akhir video dia diciduk oleh KPK, dan otomatis dia diperiksa oleh KPK dan terjerumus atau dikenakan hukum dan dimasukkan ke penjara. Nah, jadi manusia ini tidak puas dengan apa yang dia miliki. Nah, jadi pada film tersebut Bapak Badan ini dia memiliki jabatannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang merugikan orang lain. Maka dari itu film ini bukan hanya film komedi, tetapi film ini mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal seperti itu, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bisa merugikan orang lain ataupun merugikannya dirinya sendiri. Tuliskan opini pribadimu dalam film tersebut. Nah, pada film Bapak Yanto, opini saya mengenai Bapak Yanto ini, dia sangat memiliki jiwa yang integritas tinggi, memiliki kepribadian yang menyayangi anaknya, dan dia berpegang teguh kata-kata yang disampaikan oleh istrinya. Nah, dan pada film Bapak Badan ini saya melihat Bapak Badan ini dia sangat ambisius untuk memenangkan pencalonan, dan dia melakukan berbagai cara, seperti dia memberikan amplop kepada dukun, dia menyuap, dia memberikan, atau ada serangan fajar pada saat sebelum pencalonan. Apakah film
film pendek ini cukup kuat untuk menggugah kesadaran. Nah, jadi film ini sangat kuat untuk menggugah kesadaran, yang dimana di film ini kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil hak-hak orang lain, kita bisa mengambil hak negara, tetapi kita juga yang menerima imbasnya, seperti terciduk oleh KPK atau hukuman yang hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Nah, itu saja review video yang saya tonton, dan semoga video pendek ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk saya sendiri. Kalaupun ada kesalahan datang dari saya, dan kebenarnya itu datang dari Allah. Saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf pada video ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.